Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali ke dalam majelis yang penuh barokah ini. Semoga langkah kita dalam bermajelis ilmu menggugurkan dosa-dosa kita dan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis kita dengan membaca dzikir. Bapak Ibu bisa mengikuti melalui kertas yang sudah dibagikan. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أشعث مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أشعث مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أشعث مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita sempurnakan dengan membaca doa niat taklim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadhkir wan nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, khususnya yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, kita masih menunggu hadirnya guru kita Bapak Kiai Syatir Abdul Rauf. Mari kita tunggu dengan sabar sambil kita lanjutkan membaca Al-Qur'an ataupun berzikir. Terima kasih. Wes. Ini. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka tidak menunggu waktu memajukan waktu lagi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Kiai Syatori Abdul Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, majelis sahabat cinta, majelis ruang berkembang yang dirahmati Allah, pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Risalatul Mu'awanah yang disusun oleh beliau Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad, yang hari ini kita ingin menyimak nasihat-nasihat beliau yang mudah-mudahan membuat kita termasuk orang-orang yang membiasakan diri Bapak Ibu, menjadi orang yang tidak biasa. Pengen jadi orang biasa atau orang yang tidak biasa? Atau biasa-biasa saja? Memang tidak bisa dipungkiri dalam hidup ini
ada orang biasa dan ada orang yang tidak biasa. Ya, kira-kira kita termasuk yang mana Bapak Ibu? Nah, kita lihat saja. Kalau seandainya ada orang yang menghina kita, biasanya apa yang dilakukan Bapak Ibu? Membalas. Kalau kemudian membalas berarti ini termasuk orang yang biasa. Ya. Tapi kalau kemudian ikhlas, sabar, nah ini yang termasuk tidak biasa. Ya. Jadi memang akan selalu ada orang yang memilih biasa. Ya biasanya marah lah wong dihina, itu termasuk biasa. Tapi memang ada orang yang memilih tidak biasa. Ya. Tidak biasanya sebagaimana biasanya orang. Gagal dalam usaha, ya. Ada yang sabar, ada pula yang pusing. Biasanya kalau gagal, lapang atau pusing? Pusing. Nah itu iya masuk kategori biasa atau tidak biasa. Kalau kemudian kita lihat, termasuk kalau malam hari bangun jam 3, biasanya tahajud atau tidak tahajud? Ada yang biasanya tahajud, ada yang biasanya tidak tahajud. Yang lebih banyak yang biasanya, ya berarti kalau tahajud itu tidak biasa. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kita kalau bicara soal siapa kita, manusia, secara umum manusia itu memang ada dua Bapak Ibu. Ya. Ada manusia yang tidak biasa dan ada pula manusia yang biasa. Tapi ada pula yang tidak biasa. Berarti yang tidak biasa ada dua. Ya. Nah, bedanya kalau yang tidak biasa yang sebelah kiri ini tidak biasa dalam kebaikan. Tetapi juga ada orang yang tidak biasanya dalam hal-hal yang negatif. Nah pertama menjadi penting bagi kita termasuk yang mana? Yang biasa saja atau yang tidak biasa positif atau yang tidak biasanya negatif. Nah, bedanya di mana? Orang yang tidak biasa dan tidak biasanya positif adalah orang yang selalu sepakat dalam kebaikan. Orang yang selalu sepakat dalam kebaikan. Jadi sepakatnya itu dalam kebaikan. Kalau tidak biasa, tapi arahnya negatif adalah sepakat dalam keburukan. Ini tidak biasa, tapi tidak biasa yang negatif. Bagaimana mungkin orang bisa sepakat dalam keburukan? Nah, adapun orang yang biasa adalah orang yang dia bisa sepakat dalam kebaikan, tapi juga bisa sepakat dalam keburukan. Inilah 3 jenis manusia. Sepakat dalam kebaikan, sepakat dalam keburukan, atau sepakat dalam kebaikan dan keburukan. Sepakat dengan siapa? Sepakat dengan diri sendiri. Sepakatnya itu dengan diri sendiri. Nah dari sini kita sebenarnya bisa melihat kita termasuk yang mana. Yang tidak biasa positif, yang biasa saja, atau yang tidak biasa negatif. Contoh, kita kalau dihina orang, ada nggak kebaikan yang kita bisa lakukan Bapak Ibu? Ada. Apa kebaikannya? Sabar, memaafkan. Itu kan kebaikan yang kita bisa lakukan pada saat kita dihina. Nah, tetapi untuk memutuskan sabar, memutuskan memaafkan, itu kita langsung sepakat dengan diri kita sendiri atau pakai perang? Pakai perang dulu ya. Maafkan, jangan. Maafkan, jangan.
Nah, itu berarti belum bisa disebut sebagai orang yang tidak biasa dalam artian positif. Nah, sehingga jadi pertanyaan, kenapa kita harus perang dengan diri kita sendiri? Sementara di sisi yang lain, kita kalau diajak orang lain ngegosip, ya, kan gampang sekali sekarang ini untuk ngegosip. Kadang diawali dengan pertanyaan, gimana kabarnya si Fulan? Gimana sekarang si Fulan? Yang kemarin itu mungkin nggak arahnya ke gosip? Mungkin. Iya, mungkin. Gimana nih kabar si A yang kemarin bikin kisruh itu? Itu berarti ngajak apa, Bapak Ibu? Gosip. Itu langsung ditanggapi atau pakai perang dulu? Langsung sepakat, semangat, meladeni, ajakan dia untuk ngegosip, atau kita pakai perang? Kalau saya lakukan itu gosip. Kalau tidak saya lakukan, ini menarik. Pernah nggak ada perang dulu atau langsung sepakat? Yang langsung sepakat ada nggak Bapak Ibu? Ada. Nah, kalau langsung sepakat berarti dia termasuk orang yang tidak biasa tetapi dalam keburukan. Ya. Nah, yang biasa ini yang sepakat dalam kebaikan, sepakat dalam keburukan. Itulah yang disebut sebagai orang biasa. Jadi diajak baca Quran, ayo. Diajak ngegosip, ayo. Nah, itu tipe orang yang biasa. Diajak ngaji, ayo. Ya. Diajak hura-hura, ayo. Diajak sedekah, ya, ayo. Diajak shopping, ayo. Ya. Nah, ini termasuk manusia yang biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persoalannya tidak berhenti sampai di sini. Ketiganya pada akhirnya nanti akan melahirkan nama. Nama yang menunjukkan kebaikan atau keburukan. Orang kalau tidak biasa dalam artian positif, sepakat dalam kebaikan. Jadi sepakatnya itu selalu dalam kebaikan. Ya, ada peluang melakukan kebaikan, langsung lakukan, langsung lakukan, langsung lakukan. Dan ini memang sebenarnya adalah bagian dari perintah Allah. Ya, di banyak ayat, ya, sebagaimana juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perintahnya adalah musara'ah, bersegera di dalam melakukan amal kebaikan. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Nah, kalau bersegera berarti keputusannya harus cepat nggak Bapak Ibu? Cepat. Iya, kan bersegera. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Berarti kan harus segera mengambil keputusan. Alaikum bil mubadarah. Wajib bagi kalian untuk mubadarah. Mubadarah itu sama dengan musara'ah, bersegera di dalam melakukan amal kebaikan. Nah, orang-orang yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan ini pada akhirnya di masyarakat itu termasuk orang yang tidak biasa dalam arti yang positif. Mereka inilah orang-orang yang adil. Adil kepada dirinya sendiri. Adil kepada dirinya sendiri. Nah, kalau yang biasa, sepakat dalam kebaikan, sepakat dalam keburukan, berarti dia sebutannya orang apa, Bapak Ibu? Orang yang zalim. Ya, orang yang zalim. Ya, gimana tidak disebut zalim? Dikasih nasi hangat mau, dikasih nasi basi mau. Ya, itu kan namanya zalim kepada diri sendiri. Ya. Dan kalau sudah tidak biasa dalam artian negatif nih, kok jadi positif, ya salah. Maka ini termasuk orang yang fasik.
Ya, fasik itu jahat kepada dirinya sendiri. Ya. Fasik itu berarti jahat kepada dirinya sendiri. Udah tahu ini nasi basi yang bakal membuat perut ini jadi mules, ya, jadi diare. Tetap dimakan, itu kan namanya jahat kepada diri sendiri. Ya, maka begitulah ketika orang selalu sepakat dalam keburukan. Ya, karena semua keburukan itu akan membuat orang hidupnya terhina, hidupnya tersiksa. Nah, tentu dari 3 golongan manusia ini, ya, kita pengennya manusia yang mana? Adil. Ya, adil. Adil kepada diri sendiri. Ya, karena sebagaimana kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Dan yang paling penting adalah kita memimpin diri kita sendiri. Ya. Bayangkan kalau seandainya ya, ada pemimpin yang menyuruh rakyatnya berbuat jahat dan melarang rakyatnya berbuat baik. Ini pemimpin yang apa? Fasik. Tapi kalau ada pemimpin yang ya, dia menyuruh rakyatnya berbuat zalim, tapi juga menyuruh rakyatnya berbuat baik. Ini pemimpin yang apa? Ya, zalim. Nah, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menyuruh rakyatnya melakukan kebaikan dan melarang rakyatnya berbuat buruk. Inilah pemimpin yang adil. Dan karena semua kita adalah pemimpin, maka kita harus adil kepada diri kita sendiri. Dan bukti bahwa kita adil kepada diri sendiri adalah kita selalu menyuruh diri kita melakukan yang baik dan melarang diri kita melakukan yang buruk. Dan inilah yang dinasihatkan oleh beliau untuk kita ya, tentang bagaimana kita menjadi orang yang biasa dan menjadi orang yang tidak biasa dalam arti yang positif. Ini yang dikatakan oleh beliau di kitab Risalatul Mu'awana. Beliau mengatakan, "Tsumma," lantas, "innal mu'minina," sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang qasimuna, terbagi ila umumin, ya, terbagi menjadi 2, yakni umum, ya, orang umum kita kadang menyebutnya sebagai orang awam biasa, wa khususin, dan orang yang khusus. Jadi kata beliau, orang beriman itu terbagi menjadi 2, umum dan khusus. Ya, umum dan khusus. Umum itu ya umumnya orang. Ya, umumnya orang. Khusus berarti dia berbeda dengan umumnya orang. Ya. Umumnya orang, ikhlas itu mudah atau sulit? Sulit. Tapi bagi orang khusus, ikhlas itu mudah. Nah, dari sini kita bisa membaca diri kita masuk yang mana ini, Bapak Ibu. Sabar itu baik nggak, Bapak Ibu? Baik. Ya. Mudah atau sulit? Ringan atau berat? Nah, ini arah dari beliau, umum dan khusus. Tahajud, ya. Ringan atau berat? Umumnya orang berat. Iya, umumnya orang berat, tapi orang khusus akan mengatakan ringan. Nah, lebih lanjut kemudian beliau menjelaskan siapa orang umum dan siapa orang khusus itu. Nah, beliau mengatakan fal umum. Ya. Maka adapun orang umum, orang awam, orang pada umumnya, qad yaqauna, terkadang mereka jatuh fi tarkil wajibati, ya, jatuh dalam artian jatuh ke meninggalkan kewajiban, wa fi'lil muharramat, dan melakukan keharaman. Ya, itu mukmin yang awam, ya, adalah mukmin yang masih sempat meninggalkan kewajiban dan melaksanakan hal-hal yang haram. Ya, jadi qad yaqauna, mereka terkadang terjatuh
ya, di dalam meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Terkadang. Ya. Berarti orang umum itu ya kadang melakukan amal kebaikan, kadang melakukan amal keburukan. Ya. Kadang semangat beramal baik, ya, tapi kadang malas beramal baik. Itulah mukmin yang umum, ya kata beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Lanjutannya, wala yahrisuna, mereka itu tidak bersemangat ala fi'lin nawafili, untuk melakukan amal-amal nawafil, amal-amal sunnah. Ya, jadi nggak semangat melakukan amal-amal sunnah, itu nggak semangat. Salat sunnah nggak semangat, ya, sedekah, ya, puasa, yang sunnah-sunnah mereka nggak semangat. Wayan hamikuna fil mubahat, mereka lebih memilih untuk melakukan, mementingkan hal-hal yang mubah. Mementingkan hal-hal yang mubah. Jadi yang nawafil, yang sunnah ditinggalkan, tapi yang mubah dilakukan. Padahal yang sunnah dan yang mubah itu kan sama-sama dilakukan. Baca Quran, itu sunnah. Ngobrol, mubah. Lebih asik baca Quran atau ngobrol? Nah, orang umum, kata beliau, itu lebih mementingkan ngobrol daripada baca Quran. Lebih mementingkan hal-hal yang mubah daripada hal-hal yang sunnah. Itu orang umum, menurut Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Nah, beliau kemudian memberi catatan, ya, terhadap orang-orang yang umum seperti ini. Wa ahsanuhum, kata beliau, sebaik-baik orang umum adalah man, orang yubadiru, yang bersegera, bitaubati, bertaubat, wal istighfari, dan istighfar. Ya. Jadi beliau masih memberikan peluang, ya, untuk orang-orang yang umum seperti ini untuk segera taubat dan istighfar. Kalau orang-orang umum ini mau taubat, mau istighfar, ya, berarti mereka sudah berikhtiar untuk tidak berlama-lama berstatus sebagai orang umum. Ya. Artinya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, orang ketika statusnya umum, maka hendaklah dia bersegera untuk mengubah statusnya dari umum ke khusus dengan cara segera taubat dan istighfar. Nah, kalau taubat, istighfar, maka bisa naik menjadi orang yang khusus. Nah, siapa orang yang khusus? Nah, beliau melanjutkan, wa ammal khususu, adapun mukmin yang khusus, ya, adalah fayu'addunal wajibat, orang-orang yang selalu menunaikan, ya, kewajiban, wa yatrakunal muharramat, dan meninggalkan yang diharamkan, bikulli halin, dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Jadi enggak melihat keadaan. Pokoknya kalau wajib saya lakukan, kalau haram saya tinggalkan. Jadi enggak ada enggak enak ya. Soalnya yang ngajak saya ngegosip itu atasan saya, ya, senior saya, atau orang yang sudah berjasa ke saya. Ya, tidak akan melihat itu. Kenapa? Karena orang khusus yang dilihat adalah Allah. Allah suka enggak? Allah suka, ya saya lakukan. Allah suka enggak? Enggak, ya tidak akan saya lakukan. Itulah orang yang khusus, ya. Karena itu beda dengan orang umum. Kalau orang umum kan memang masih melihat umumnya orang. Enggak enak, umumnya orang begini, masa saya tidak begini. Nah, kalau orang khusus dia spesifik. Dia sudah keluar dari keumuman yang ada, sehingga orang-orang yang khusus itu lebih melihat Allah daripada sesama. Dan tidak hanya sekedar itu, wa yuhafizuna ala fi'lil mandubat. Mereka menjaga terhadap amal-amal mandubat, amal-amal yang disunnahkan. Amat sangat menjaga.
Ya, sehingga beberapa di antara mereka ketika melakukan amal sunnah itu seolah-olah melakukan amal wajib. Seolah-olah. Hukum asalnya tetap sunnah, tapi melakukan yang sunnah itu seperti melakukan yang wajib. Sehingga ketika mereka meninggalkan yang sunnah, ya mereka menyesal, mereka kecewa. Kenapa semalam tidak tahajud? Ya, kenapa hari ini saya tidak puasa? Ya, kenapa tidak melakukan amal-amal yang memang disunnahkan? Wa yaktasiruna minal mubahat, dan mereka membatasi amal-amal yang mubah. Membatasi amal-amal yang mubah. Batasannya apa? Ulama yakunu wasilatan ilal qiyam. Ya. Kalau mereka melakukan amal yang mubah, yang mereka lakukan adalah amal mubah yang bisa jadi wasilah, bisa jadi sarana. Sarana untuk apa? Ilal qiyami, untuk melakukan bimtithalil awamir, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah orang yang khusus. Jadi kalaulah melakukan yang mubah, ya tetap dilakukan, karena amal yang mubah ini bisa jadi wasilah. Wasilah untuk bisa melaksanakan kewajiban atau meninggalkan yang haram. Apa contohnya? Makan. Ya, makan itu sebenarnya hukum asalnya apa, Bapak Ibu? Mubah. Ya, tapi ini saya mau sholat, perut lapar. Ya, kan sholatnya nanti bisa nggak khusyuk. Padahal sholatnya wajib. Ya udah, saya harus makan dulu. Berarti makan itu niatnya adalah membantu untuk bisa melaksanakan kewajiban. Jadi bukan berarti orang khusus itu tidak peduli dengan yang mubah, tetap peduli. Tapi kepeduliannya adalah karena bisa menjadi wasilah, sarana untuk bisa melakukan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang namanya orang khusus. Sehingga kita bisa katakan bahwa orang khusus itu adalah orang yang segala tindakannya selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dikaitkan dengan apa kata umumnya orang. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu sakit, pengennya apa? Pengennya sembuh. Ya. Nah itu sembuh itu kata siapa? Kata umumnya orang kan. Semua orang kalau sakit ya pengennya sembuh. Nah itu masuk umumnya orang. Nah kalau orang khusus ketika sakit pengennya sabar. Sama atau beda? Kalau sabar berarti dikaitkan dengan siapa? Allah. Iya, dikaitkan dengan Allah. Betul Bapak Ibu? Ya. Itulah bedanya orang umum dengan orang khusus. Jadi kalau orang khusus itu apa-apa selalu dikaitkan dengan Allah. Ya. Ibu nyapu biar apa Ibu? Bersih. Berarti Ibu orang umum atau orang khusus? Kalau orang khusus, saya nyapu biar ruangan ini nyaman dipakai buat ibadah. Jadi tidak hanya sekedar bersih, ya, bukan hanya sekedar bersih. Ya. Bapak Ibu berdoa, ya. Bapak Ibu lagi susah, ya. Terus Bapak Ibu berdoa, ya. Kan minta ke Allah. Yang diminta apa ke Allah? Hilangkan kesusahan ini ya Allah. Salah nggak kalau berdoa seperti itu? Nggak salah, tapi ini masuk kriteria umumnya orang.
Ya, tapi kalau orang khusus, kalaulah susah, apa yang dia minta kepada Allah? Ya Allah, jadikan kesusahan ini semakin membuat saya ikhlas kepadamu, semakin membuat saya ridha kepadamu, semakin membuat saya pasrah kepadamu. Karena bukankah kesusahan ini terjadi atas izinmu? Dan tidak ada satupun yang kau izinkan terjadi pasti untuk kebaikan kami. Maka jadikan kami hamba yang lapang dengan kesusahan ini. Kelihatan beda Bapak Ibu doanya orang umum dengan orang khusus? Beda. Iya, beda. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, tentu ya, kita semua pengen termasuk orang-orang yang khusus ini. Terus gimana caranya? Nah, ini ada kaidahnya. Tidak akan mungkin kita beranjak menjadi orang khusus kecuali dengan amal saleh. Ini patokannya terlebih dahulu. Tidak akan mungkin kita beranjak menjadi orang khusus kecuali dengan amal saleh. Sekali lagi patokan awal. Tapi patokan awal ini nanti dinamikanya betul-betul sangat dinamis. Yang kalau kita tidak mengikuti dinamika amal saleh ini, kita kayak kelelahan, kelelahan dalam perjalanan mengubah kita dari orang umum ke orang khusus. Karena lelah, capek, akhirnya udahlah, saya ikut umumnya orang aja. Itu karena dia tidak mengikuti dinamika di dalam amal saleh ini. Nah, memang dinamikanya itu luar biasa. Dinamikanya luar biasa. Sangat dinamis. Nah, sehingga karena sangat dinamis, kita perlu mengenali gerak atau dinamika di tengah-tengah kita melakukan amal saleh. Dinamikanya harus kita ikuti. Karena betul-betul sangat dinamis. Kalau kita tidak mengikuti dinamikanya, ya sangat mungkin kemudian kita nabrak-nabrak. Tapi kalau kita mengikuti dinamikanya, itu kita merasakan satu hikmah, satu keindahan tersendiri. Jadi amal soleh itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang memang tidak bisa kita duga arahnya. Tidak bisa kita duga arahnya. Tapi bukan berarti kita sama sekali tidak kemudian melepaskannya. Kita tetap bisa mengendalikannya ketika kita memahami dinamika yang ada di dalam amal saleh ini. Jadi amal saleh itu seperti Bapak Ibu ngikutin anak atau cucu. Yang beliau ini, si cucu ini, itu geraknya betul-betul sangat aktif. Tiba-tiba ke kanan, tiba-tiba ke kiri. Nah, kalau kita tidak mengenali dinamika anak, akibatnya apa Bapak Ibu? Ya capek, lelah ngikutin anak yang memang betul-betul sangat aktif. Nah, kita kenali sejenak tentang amal saleh. Ini sebenarnya sangat boleh jadi. Saya pernah menyampaikan kalaulah kita mengulang kembali, mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi wasilah. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami satu ilmu, kalaulah kemudian kita ngaji lagi ilmu itu, hukumnya jadi wajib atau sunnah, atau bisa jadi mubah. Saya udah tahu kok, saya sudah paham. Kalaulah hukumnya mubah, tetap yang mubah itu memiliki pengaruh, memiliki makna ketika niat kita adalah untuk sesuatu yang baik. Untuk sesuatu yang baik. Karena itu Imam Asy-Syafi'i sudah sama-sama masyhur ya. Kita mengenal sosok beliau itu. Beliau itu kalau ngaji Bapak Ibu, beliau itu kan ngajinya banyak, gurunya banyak. Kalaulah beliau ngaji satu bab,
yang ternyata bab itu beliau ngaji untuk ke-10 kalinya. Jadi ibaratnya semisal kalau Bapak Ibu ngaji fikih, bab tentang rukun salat. Bab tentang rukun salat. Kalau ngaji yang ke-10 kalinya berarti Bapak Ibu sudah paham belum? Ya sudah kan. Sudah. Apalagi gurunya sama semisal. Tapi apa kata beliau? Kalaupun saya ngaji untuk ke-10 kalinya, saya akan mendengarkan kajian itu seolah-olah atau sebagaimana saya pertama kali baru mendengar. Inilah yang menyebabkan ilmu beliau itu nancep. Tidak hanya ke akal beliau, tapi juga sampai ke hati beliau. Amal salih. Apa yang disebut amal salih, Bapak Ibu? Amal salih adalah rahmat yang Allah suguhkan untuk siapa saja yang menginginkannya. Nah, ini pengertian dari amal salih. Jadi kita tidak akan mungkin menjadi hamba Allah yang khusus kecuali dengan amal salih. Nah, apa itu amal salih? Adalah rahmat yang Allah suguhkan untuk siapa saja yang menginginkannya. Rahmat yang Allah suguhkan. Kenapa bahasanya suguhkan? Karena memang amal salih itu suguhan dari Allah. Amal salih itu suguhan dari Allah. Bapak Ibu kalau bertamu ke rumah seseorang, apalagi beliau orang mulia, itu akan dikasih suguhan nggak Bapak Ibu? Ya, akan dikasih suguhan. Itu ketika kita bertamu. Tahukah kita saat ini sebenarnya kita juga sedang bertamu. Bertamu ke siapa? Ke Allah. Kenapa kita katakan bertamu? Karena kita berada di bumi ini sementara. Satu saat kita akan meninggalkan bumi ini. Dan bumi ini adalah milik Allah. Maka kan persis sama seperti kita semisal berkunjung ya, ke rumahnya Pak Sigit, kan pasti cuma sementara. Nah, pada saat kita berada di rumahnya beliau, posisi kita adalah tamu. Nah, karena kita adalah tamu Allah, Allah nyuguh kita. Suguhan Allah itu berupa apa? Bukan berupa rezeki, bukan. Yang Allah suguhkan untuk kita, manusia, yang Allah ciptakan agar menjadi khalifatullah, suguhan untuk kita namanya adalah amal-amal salih. Jadi ketika Bapak Ibu tahajud itu sedang menikmati suguhan dari Allah. Baca Quran itu suguhan dari Allah. Termasuk sekarang ini kita mengaji, kita sebenarnya sedang menikmati apa? Bukan menikmati pengajian, tapi menikmati suguhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya, kalau itu suguhan dari Allah, itu rasanya nikmat atau tidak nikmat? Nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Kalau betul nikmat, Bapak Ibu, waktu baca Quran, baca 2 juz itu terasa enggak? Kalau baca Quran 2 juz terasa, itu namanya belum menikmati. Belum menikmati. Bapak Ibu pernah nggak makan durian enak sekali, tiba-tiba habis, nggak terasa? Itu pernah nggak Bapak Ibu? Pernah. Kenapa? Enak. Ya enak. Nah, maka ini yang jadi pertanyaan Bapak Ibu. Ada orang baca Quran, dia bentar-bentar menghitung halaman sisa. Ya Allah, kok nggak selesai-selesai? Itu berarti tandanya dia menikmati baca Quran nggak? Enggak. Nah, kenapa? Kenapa? Padahal baca Quran itu suguhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebenarnya menjadi pertanyaan, kalau semisal ada 2 orang sama-sama sholat berjamaah,
posisinya juga berdiri berdampingan, A dan B. Berarti dua-duanya kan sedang menikmati suguhan dari Allah bernama sholat berjamaah. Kalau suguhannya sama, waktunya sama, nikmatnya sama nggak? Kalau nikmatnya sama, kenapa A merasakan nikmatnya sholat jamaah, B nggerutu? Mungkin nggak ini terjadi? Sebenarnya nggak mungkin. Bayangkan kalau seandainya bapak ibu bertamu ke rumah seseorang, terus disuguh nasi gudeg dari warung makan yang sama dan betul-betul sama menunya. Kira-kira 2 piring itu rasanya sama atau beda? Sama-sama gudegnya, sama-sama warung gudegnya. Kalau semisal rasanya beda, berarti yang jadi masalah gudegnya atau orangnya? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya amal salih itu menjadi cermin kehidupan yang membuat kita bisa melihat posisi dan kedudukan kita di sisi Allah. Itu cermin. Kita lagi dalam keadaan dekat atau dalam keadaan jauh, itu bisa kita rasakan lewat amal solih yang kita lakukan. Kalau kita melakukan amal solih, Bapak Ibu, nikmat sekali. Itu menunjukkan kedekatan kita dengan Allah. Tapi kalau saya melakukan amal soleh kok rasanya hambar, nggak terasa nikmatnya, ya itu juga mencerminkan kedudukan dan posisi kita di hadapan Allah. Tapi ada nggak orang yang melakukan amal soleh itu malas? Kalau malas itu kan seperti kita diberi hidangan tapi tidak mau menikmatinya. Itu juga menunjukkan cermin keadaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya apa yang menjadi penyebab Bapak Ibu? Apa yang menjadi penyebab seseorang itu malas melakukan amal kebaikan? Yang membuat orang merasa hubungan dengan Allahnya kurang baik. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita perlu pertegas kembali tentang definisi amal solih tadi. Amal solih itu adalah rahmat yang Allah suguhkan. Berarti mungkin nggak kita bisa melakukan amal solih tanpa rahmat Allah? Tidak. Berarti sebenarnya, sesungguhnya waktu kita sedang sholat, waktu kita sedang baca Quran, waktu kita sedang mengaji seperti sekarang ini, yang kita nikmati amal baiknya atau rahmat Allahnya? Yang kita nikmati adalah rahmat Allahnya. Dan di dalam semua amal kebaikan itu pasti ada rahmat Allah. Pasti ada rahmat Allah. Maka betul-betul memang yang kita nikmati, sekali lagi, bukan amalnya, tetapi rahmat Allah yang ada di dalam amal. Rahmat Allah yang ada di dalam amal. Jadi kalau dianalogikan, waktu Bapak Ibu makan gudeg, itu yang Bapak Ibu nikmati gudegnya atau rasanya? Rasanya. Bukan gudegnya. Kalau Bapak Ibu makan nasi, makan telur dadar, yang Bapak Ibu nikmati telurnya atau rasanya? Rasanya. Bukan telurnya. Nah, rasa itu kan wujudnya adalah bumbu. Bumbu. Makanya kalau Bapak Ibu makan telur dadar yang nggak dikasih garam,
nggak dikasih bumbu, itu rasanya hambar. Ya, rasanya hambar. Nah, maka sebenarnya sama Bapak Ibu, waktu kita melakukan amal salih, ya, yang akhirnya amal salih itu menjadi cermin, itu sebenarnya berkaitan dengan sejauh mana kita menikmati rahmat Allah. Ya, menikmati rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam amal itu. Nah, persoalannya sekarang, ada nggak orang yang waktu dia melakukan amal kebaikan, kan di situ sebenarnya ada rahmat Allah, tapi dia tidak merasakan rahmat Allah itu, ada nggak Bapak Ibu? Ada. Jadi rahmat Allah itu kayak terhalang. Ya, kayak terhalang. Ya, sehingga amal soleh itu nggak terasa. Ya, sebenarnya kan kalau dianalogikan makanan, ya, mungkin nggak Bapak Ibu makan empal semisal ya, makan empal tapi nggak merasakan bumbunya, padahal bumbunya udah menyatu. Mungkin nggak Bapak Ibu? Ada kopi, ya, udah dicampur pakai air. Terus Bapak Ibu minum itu kopi, tapi rasanya air tawar. Itu mungkin nggak? Jadi rasa kopinya nggak terasa, kan mustahil sebenarnya. Di dalam semua amal baik, itu pasti ada rahmat Allah. Ya, karena tidak mungkin orang beramal baik kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Nah, tapi ini yang kemudian jadi masalah. Ya. Kenapa ketika ada orang yang melakukan amal kebaikan, dia tidak merasakan rahmat Allah itu? Itu kenapa? Nah, kalau soal kenapanya, memang ada penghalang yang membuat siapapun tidak bisa merasakan rahmat Allah di dalam amal. Tidak bisa merasakan rahmat Allah di dalam amal. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah dosa yang dilakukan dengan sengaja. Ya, dosa yang dilakukan dengan sengaja. Karena itu jangan heran Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang yang dia sengaja berbuat dosa, kemudian dia tahajud, apa yang terjadi? Dia tidak akan merasakan rahmat Allah yang ada di dalam tahajud itu. Makanya tahajud itu rasanya hambar. Hambar karena apa? Karena rahmat Allahnya terhalang oleh dosa yang dilakukan. Ya, masyhur ada kisah, ya, sebagian mengatakan ini kisah Fudail ibnu Iyad. Ya, jadi beliau beli kurma 1 kilo, ya, ditimbanglah kurma itu. Setelah ditimbang kan dibungkus oleh penjual. Ya, setelah dibungkus, nah pada saat kurma yang dibeli oleh beliau dibungkus, Fudail ibnu Iyad melihat ada 1 butir kurma yang tergeletak di bawah timbangan. Ya, Fudail ibnu Iyad berkesimpulan itu kurma yang jatuh waktu ditimbang. Berarti Fudail ibnu Iyad merasa itu kurma siapa? Kurma saya. Iya. Karena saya membelinya. Maka diambillah 1 butir kurma itu. Udah, kemudian beliau pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Malam harinya, beliau merasakan tahajud itu tidak sebagaimana biasanya. Biasanya mudah, ringan, nikmat. Sekarang kok betul-betul berat. Harus dipaksakan. Beliau heran, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Ya. Dan di masa itu sudah masyhur. Ya. Bapak Ibu, kalau ada orang yang tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, itu pasti karena dosa yang sudah dilakukan.
Beliau kemudian merasa, apa ya dosa yang sudah saya lakukan? Beliau coba nyari evaluasi muhasabah. Tidak juga beliau temukan apa ya dosa saya. Sampai akhirnya beliau minta ditunjukkan ke Allah. Ya Allah, kalaulah saya tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah ini karena dosa yang saya lakukan, ya, maka tunjukkan dosa apa yang sudah saya lakukan agar saya segera taubat kepadamu ya Allah. Allah mengabulkan doa beliau. Malam hari beliau mimpi, dan mimpinya itu ketemu dua orang yang sedang ngobrol. Nah, tema obrolannya adalah tentang Fudail ibnu Iyad. Ya, berarti Fudail ibnu Iyad dengar gak obrolan dua orang ini? Dengar kan? Beliau mimpi. Ya, beliau mimpi mendengar dua orang yang sedang ngobrol. Yang satu nanya, kamu kenal nggak Fudail ibnu Iyad? Ya kenal lah. Siapa yang nggak kenal beliau? Itu kan Fudail orang yang ya, sangat alim, sangat salih, yang kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, yang nanya tadi kemudian bilang, itu dulu. Sekarang sudah nggak lagi. Sekarang sudah nggak lagi. Loh, kenapa? Karena dia makan satu butir kurma, padahal dia tidak tahu itu kurma milik siapa. Setelah itu beliau bangun, Bapak Ibu. Nah, pada saat beliau bangun, kan beliau tercenung. Kok satu butir kurma? Kapan ya saya beli kurma? Akhirnya dirunut, oh iya, betul. Saya makan satu butir kurma yang jatuh dari timbangan. Beliau langsung berkesimpulan, ini yang menjadi penyebab. Berarti satu butir kurma itu bukan milik saya. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau cari, beliau datangi penjual kurma itu. Untuk bayar satu butir kurma yang dimakan oleh beliau. Ini menjadi salah satu dasar ya, bahwa dosa itu memang bisa menjadi penghalang bagi sampainya rahmat Allah. Kenapa menjadi penghalang? Ya, karena di dalam dosa memang tidak akan ada rahmat. Bahkan dosa itu memang merusak. Iya, merusak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam semua amal kebaikan. Jadi dosa yang dilakukan dengan sengaja. Padahal, nah ini padahalnya. Mungkin gak kita hidup tanpa dosa? Nah, disinilah Imam Syekh Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad memberikan keterangan kepada kita. Bukankah kita tidak mungkin tidak berbuat dosa? Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sampai mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam, semua manusia itu pasti berbuat dosa. Pasti berbuat dosa. Nah, kalau pasti berbuat dosa terus gimana? Padahal dosa itu bisa menjadi penghalang. Ya, kita merasakan nikmatnya rahmat Allah menjadi penghalang. Betul-betul menjadi penghalang. Karena sebenarnya kenikmatan hakiki adalah menikmati rahmat Allah. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, pernah makan enak? Pernah. Yang membuat Bapak Ibu merasakan enaknya makanan itu karena apa? Karena apa? Karena makanannya atau rahmat Allah yang ada di makanan? Rahmat Allah. Kalau betul rahmat Allah, di dalam makanan yang gak enak rasanya, ada rahmat Allah gak di situ? Makan nasi yang gak pakai lauk, di dalam nasi itu ada rahmat Allah gak? Ada. Iya. Di dalam nasi yang ada lauk rawonnya, ada rahmat Allah enggak? Sama-sama ada rahmat Allahnya.
Pertanyaannya, rasa kedua piring nasi itu sama atau beda? Beda. Kalau beda berarti Bapak Ibu menikmati makanannya, tidak menikmati rahmat Allah yang ada di dalam makanan itu. Kalau ini terjadi, itu sebenarnya indikasi apa? Indikasi ada hijab antara kita dengan rahmat Allah. Ada hijab, ada penghalang antara kita dengan rahmat Allah. Iya. Karena ada hijab, maka apa-apa itu yang kita rasakan bukan rahmat Allahnya. Ya, bukan rahmat Allahnya. Ini para suami lihat wajah istri ceria, senang nggak? Senang. Yang bikin senang apanya? Cerianya atau rahmat Allah yang ada di wajah istri? Dan itu akan kelihatan ketika wajah istrinya cemberut. Walaupun cemberut, di dalam cemberutnya wajah istri ada rahmat Allah nggak? Ada. Apa rahmat Allahnya? Sabar, ikhlas. Betul? Maka walaupun wajah istri cemberut, itu kelihatan terasa nikmat gak Bapak Ibu? Yang dinikmati apanya? Bukan wajahnya, tetapi rahmat Allah yang ada di dalam wajah itu. Nah, sehingga Bapak Ibu yang rahmat Allah, dosa ini yang betul-betul menjadi hijab. Kita tidak bisa merasakan rahmat Allah di dalam apapun. Tidak bisa merasakan rahmat Allah di dalam sholat, di dalam puasa, dan di dalam amal-amal kebaikan yang lain. Nah, terus gimana kalau dosa itu menghalangi hijab? Rasul melanjutkan, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik yang berbuat salah, berbuat dosa adalah yang mau taubat. Yang mau taubat. Nah, kalau sampai di sini, Bapak Ibu yang rahmat Allah, berarti di dalam dosa itu ada rahmat Allah enggak? Ada. Apa rahmat Allahnya? Taubat. Rahmat Allahnya adalah segera taubat. Ya, segera taubat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin menyuruh kita bertaubat kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bukti bahwa Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengenalkan dirinya dengan sekian banyak nama, yang salah satu nama yang dimiliki oleh Allah itu adalah nama Al-Ghaffar, Zat yang maha mengampuni. Zat yang maha mengampuni. Satu hal yang mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan ilmunya, ya, terutama ketika Bapak Ibu ngaji tentang Al-Asma'ul Husna. Semua nama-nama Allah itu pasti kita akan temukan jejaknya dalam kehidupan kita. Semua nama Allah itu pasti akan kita temukan jejaknya di dalam kehidupan kita. Kalaulah Allah memiliki nama Al-Ghaffar, maka kita menemukan jejak nama Al-Ghaffar itu di dalam apa? Di dalam dosa yang kita lakukan. Jadi dosa itu sebenarnya mencerminkan adanya jejak nama Al-Ghaffar. Karena itu kalau seandainya ada orang berdoa begini, Bapak Ibu, ya Allah, jangan kau izinkan lagi saya berbuat dosa. Ya, jangan sampai engkau biarkan saya berbuat dosa. Jadikan kami hamba yang betul-betul jauh dari dosa. Itu doa yang baik gak Bapak Ibu? Baik. Baik. Tapi benar gak? Benar nggak Bapak Ibu? Baik sih baik, tapi benar nggak? Andai benar, Bapak Ibu tidak lagi melakukan perbuatan dosa, berarti nama Al-Ghaffar ini jejaknya ada nggak? Nama Al-Ghaffar jadi nganggur. Betul?
kalau manusia tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Nah, maka di dalam dosa juga ada rahmat. Rahmat untuk menjemput ampunan Allah. Caranya, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Allah di surat Thaha ayat 82. Surat Thaha ayat 82 juga ini menjadi salah satu ayat di mana Allah mengenalkan dirinya sebagai Al-Ghaffar. Allah berfirman, "Wa inni la ghaffarun." Sungguh aku ini, kata Allah, la ghaffarun, pasti mengampuni. Pasti akan mengampuni. La di sini memiliki arti pasti. Pasti mengampuni. Mengampuni siapa? Liman taba, bagi orang yang bertaubat. Wa amana, dan beriman. Wa amila, dan beramal salihah salih. Tsumma tada, kemudian dia menerima hidayah, menerima petunjuk. Ini ayat sudah sangat jelas betapa dosa itu rahmat. Nah, cara menjemput rahmat Allah dari dosa adalah ampunan Allah akan diberikan kepada, pertama, liman taba, bagi orang yang taubat. Apakah cukup taubat? Tidak. Wa amana, dan beriman. Apakah cukup beriman? Tidak. Wa amila salihah, dan beramal salih. Tsumma tada, kemudian dia mau menerima hidayah. Tsumma tada ini sebenarnya menjadi tanda bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Jadi orang kalau dosanya sudah diampuni, dia pasti akan selalu mendapatkan hidayah, memahami apapun sebagai hidayah. Dan bukankah hidayah itu rahmat? Berarti untuk bisa mendapatkan ampunan Allah, caranya 3. Taba, amana, dan amila salihah. Soal taba, taubat, insyaallah tiap hari Bapak Ibu sudah taubat, betul? Minimal habis sholat istighfar 3 kali. Iya, diakhirkan dengan wa atubu ilaihi. Aku bertaubat kepada Allah. Berarti taubat sudah kita lakukan. Amana, iman, sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah. Iya, berarti taubat sudah, iman juga sudah, tinggal yang satu, wa amila sholihah, melakukan amal sholih. Melakukan amal salih. Nah, melakukan amal salih ini yang kelak nanti akan kita lihat. Sudahkah kita melakukan amal salih? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah itu Maha mengampuni. Iya. Yang jelas Allah itu Maha mengampuni. Iya. Tapi mari kita lihat soal ampunan Allah. Kalau kita perhatikan betul Bapak Ibu, ampunan Allah itu adalah rahmat. Rahmat terindah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Rahmat terindah. Kenapa ampunan Allah itu rahmat? Kenapa ampunan Allah itu rahmat? Jawabannya, karena tanpa rahmat, ampunan Allah itu hampir bisa dikata sesuatu yang sangat sulit untuk diperoleh. Tanpa rahmat. Kenapa? Ya, kita bisa lihat tabiat dosa yang selama ini kita perbuat, Bapak Ibu. Kita kalau berbuat dosa itu sengaja atau tidak sengaja? Seringnya. Sengaja atau tidak? Tidak. Ya, kalau seandainya betul tidak sengaja, waktu Bapak Ibu berbuat dosa, sebenarnya Bapak Ibu tahu nggak kalau itu dosa? Nah, kalau tahu itu dosa, kemudian tetap dilakukan, itu namanya sengaja atau nggak sengaja? Ya kan,
namanya sengaja. Karena sudah tahu itu dosa, tapi tetap dilakukan. Itu kan dosa, sengaja. Ini pertama. Yang kedua, waktu kita berbuat dosa, sebenarnya Bapak Ibu, kita tahu nggak kalau Allah melihat? Yakin nggak kalau Allah memperhatikan? Yakin. Iya. Kok tetap berbuat dosa? Dari 2 poin ini saja, itu rasanya Allah bakal mengampuni atau tidak mengampuni. Kalau hanya didasarkan pada ampunan Allah tanpa rahmatnya, tanpa kasih sayangnya, tanpa belas kasih sayangnya, mungkin nggak Allah mengampuni kita? Enggak. Kenapa enggak? Bayangkan sudah tahu itu dosa, dilakukan dalam keadaan tahu Allah melihat. Itu sama dengan berlaku apa sama Allah? Menyepelekan. Betul? Bahkan bisa jadi dianggap nantang. Bayangkan ada mahasiswa ujian nyontek di depan dosennya. Dia tahu dosennya melihat dia, tapi dengan tenangnya dia nyontek. Mungkin gak dosennya memaafkan? Rasanya kan kebayang ya. Kalau bukan karena belas kasih dosen, rasanya mahasiswa ini akan di blacklist. Jangankan mahasiswa ya, ibu saja naruh ikan yang baru digoreng di meja makan, terus ibu tinggal, pas kembali sudah ada kucing yang mau ngambil itu ikan. Tapi ibu keburu masuk, bapak keburu masuk. Bapak ibu ngelihat itu kucing, kucing juga melihat bapak ibu. Kan ibu juga ngelihatnya setengahnya melotot. Tapi itu kucing bukannya lari, tapi dengan tenangnya dia makan itu ikan di depan ibu. Ibu merasa diapakan oleh kucing? Ada kata maaf nggak untuk kucing? Itu kan kalau kemudian kita gambarkan diri kita ketika berbuat dosa, mirip-mirip seperti itu. Berarti kan memang betul, untuk dapat ampunan Allah, akhirnya kita membutuhkan rahmat Allah. Ini yang di awal tadi kita katakan dinamikanya. Ujung-ujungnya kita butuh rahmat Allah. Nah, kalau butuh rahmat Allah, maka rahmat Allah hanya akan Allah berikan kepada siapa saja yang mengisi hidupnya dengan amal saleh. Ini mudah-mudahan kita bisa melihat dinamika ini ya Bapak Ibu. Ya, karena kalau tidak mengikuti dinamikanya kok kayak dibolak-balik. Bukan kayak dibolak-balik, inilah memang mekanisme yang sudah diajarkan oleh Allah kepada kita. Jadi rahmat Allah itu hanya akan Allah berikan kepada siapa saja yang mengisi hidupnya dengan amal saleh. Ya, dengan amal saleh. Terus amal saleh itu apa? Amal saleh yang jelas amal baik. Tapi tidak hanya sekedar amal baik, ya, tetapi amal baik yang dilakukan. Dilakukan dengan 3 ketentuan. Jadi semua amal saleh itu pasti amal baik. Tapi tidak semua amal baik otomatis jadi amal saleh. Nah, amal saleh itu adalah amal baik yang dilakukan pertama semata karena rahmat Allah. Ini sering kita sampaikan, tapi mudah-mudahan kalau kita ulang semakin menguatkan kita, karena kita sering lupa dengan 3 kriteria ini. Jadi kita melakukannya semata karena rahmat Allah, hanya mengharap rahmat Allah, dan mengembalikan semua akibat amal kepada rahmat Allah.
semata karena rahmat Allah, hanya mengharap rahmat Allah, dan mengembalikan semua akibat amal kepada rahmat Allah. 3 ketentuannya. Yang kalau kita lihat 3 ketentuan ini, sebenarnya kan mudah untuk dipraktekkan. Tapi ini yang entah kenapa banyak orang yang suka lupa memasukkan 3 kriteria ini. Ya, karena rahmat Allah, hanya mengharap rahmat Allah, mengembalikan semua akibat amal kepada rahmat Allah. Ibu, kenapa ibu baik sama tetangga? Apa jawabannya? Ya, tetangga baik ya sama saya. Masa saya nggak baik sama tetangga? Ada nggak orang yang berbuat baik ke tetangga dasarnya seperti ini? Ada. Berarti amalnya amal baik nggak Bapak Ibu? Ya, amal baik, tapi tidak bisa disebut sebagai amal saleh. Kenapa? Karena dasarnya tetangga baik. Harusnya saya berbuat baik ke tetangga ini karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya berbuat baik ke tetangga. Terus apa yang diharapkan? Ya biar saya dapat rahmat Allah. Biar saya dapat rahmat Allah. Ini yang kita suka lupa. Bukti lupanya, kalau tetangga yang kita baiki membalas kebaikan kita dengan keburukan, kita lapang atau kecewa? Harusnya kan lapang. Kenapa lapang? Karena kalau beliau membalas kebaikan saya dengan keburukan, rahmat Allahnya akan dilipat gandakan. Ya, akan dilipat gandakan. Ya, karena itu memang betul-betul 3 ketentuan ini harus nyata dalam semua amal-amal kita. Terbukti dan teruji ada di dalam amal-amal kita. Mengembalikan semua akibat amal kepada rahmat Allah. Ibu masak. Ternyata masakan ibu disukai oleh banyak orang. Mereka suka dengan masakan ibu itu karena apa? Karena ibu yang masak. Maka ibu masak itu amal baik, tapi tidak menjadi amal saleh. Kalau amal saleh, ibu, orang-orang pada suka loh dengan masakan ibu. Maka apa yang ibu katakan? Sebenarnya masakan saya itu sama dengan masakan orang lain. Iya, cuma pada saat dimakan oleh orang ada rahmat Allah yang turun. Jadilah masakan saya itu menjadi terasa nikmat. Jadi nikmatnya bukan karena saya yang masak, tapi lebih karena rahmat Allah yang Allah turunkan pada saat dimakan oleh orang. Nah inilah amal saleh ibu. Inilah amal saleh. Jadi semuanya dikembalikan ke Allah. Ibu sekarang kok rezekinya lancar? Iya, ini setelah saya rajin sholat duha. Salah nggak? Enggak. Iya, tapi ini menjadikan amal baiknya, sholat duhanya itu menjadi amal baik yang tidak bernilai saleh. Lebih lanjut nanti Bapak Ibu yang rahmati Allah, orang yang amal baiknya memenuhi 3 kriteria ini, jadi sebutannya amal baik seperti ini adalah amal baik dengan cita rasa akhirat. Jadi cita rasanya itu cita rasa akhirat. Beda dengan orang yang mengabaikan rahmat Allah, tetap amal baik, tapi amal baiknya cita rasanya adalah cita rasa dunia. Ibu kenapa bisa sedekah? Uang saya banyak. Apa susahnya saya sedekah? Ya kira-kira cita rasanya dunia atau akhirat? Dunia. Yang di awal tadi kita sampaikan, ibu nyapu biar apa ibu? Biar bersih, betul? Itu cita rasa dunia atau akhirat? Dunia. Ya kan nggak salah, memang nggak salah. Tapi itu cita rasa dunia. Dan akan kelihatan cita rasa dunianya kalau setelah ibu sapu itu ruangan, ditinggal 1 menit, kok kemudian ibu lihat ada bekas kaki kotor yang melewati. Ibu lapang atau mangkel?
Nah kalau mangkal itu cita rasa dunia. Karena memang harapannya bersih. Tapi kalau harapannya rahmat Allah, nggak masalah. Jadi amal soleh inilah yang kelak nanti akan mengundang datangnya rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini yang kelak nanti, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi balon udara yang tidak hanya membuat dosa kita diampuni oleh Allah, tapi juga membawa kita ke kampung kehidupan yang dipenuhi suasana ukhrawi. Jadi kita akan merasakan kehidupan dalam suasana ukhrawi. Seperti apapun kehidupan kita, yang kita rasakan adalah suasana ukhrawinya. Dan suasana ukhrawi itu akan selalu ada dalam semua keadaan hidup. Ketika kaya, pasti ada suasana ukhrawinya. Ketika miskin, pasti ada suasana ukhrawinya. Apa suasana ukhrawi yang dirasakan oleh orang-orang yang kaya? Suasana ukhrawinya adalah berbagi. Senang ketika hartanya bermanfaat untuk orang lain. Bahagia rasanya ketika bisa menolong sesama. Itu suasana ukhrawi yang dirasakan oleh orang-orang yang kaya. Tapi ada gak orang kaya yang kikir Bapak Ibu? Nah, berarti suasananya suasana duniawi. Tapi hidup miskin. Mungkin gak orang hidup miskin tetap merasakan suasana ukhrawi? Mungkin. Apa suasana ukhrawinya? Qanaah, sabar, ridha, ikhlas, menerima kenyataan hidup yang ada. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh kulli hal, salah satu cara agar kita semua betul-betul bisa menjadi manusia yang khusus adalah kesadaran membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana ukhrawi ini akan membuat kita betul-betul mudah menjadi manusia yang khusus. Karena waktu dihina, ada nggak suasana ukhrawinya? Ada. Apa suasana ukhrawinya? Lapang, ridho, ikhlas, memaafkan. Kan suasana ukhrawi. Sehingga kalau ada orang yang dihina langsung memaafkan, dia manusia biasa atau tidak biasa? Tidak biasa. Jadi untuk bisa menjadikan diri kita manusia yang tidak biasa, kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalaulah kita membiasakan diri menjadi orang yang tidak biasa, adalah membiasakan diri kita untuk melakukan amal-amal kebaikan yang disandarkan sepenuhnya kepada rahmat Allah. Beramal semata karena rahmat Allah, hanya mengharapkan rahmat Allah, dan mengembalikan semua akibat dari amal sepenuhnya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ya Allah wa iyyakum, ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Sigit. Ya, semoga Pak Sigit. Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai atas yang disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang hadir di basecamp. Saya berikan kesempatan untuk bertanya lebih dulu. Dari Ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, kami kan orang pensiunan ya. Kita kan mendapatkan gaji itu, dan gaji itu kan biasa dari pajak yang notabene kurang begitu baik. Nah, sebelum kita mendapatkan gaji kan, kita mendapatkan gaji selama 40 hari orang yang mendapatkan yang tidak baik kan doanya terhalang. Nah, kita sudah taubat gitu ya, taubat dan amal baik. Selama 30 hari sebelum diampuni Allah, kita udah menerima gaji lagi. Nah, itu saran dari Ustadz bagaimana?
Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, tentu ini mewakili para pensiunan yang lain. Pak Ardi sudah pensiun dari apa? Iya. Soal dana pensiun ya. Ini sepengetahuan saya, ya. Sepengetahuan yang saya tahu, uang pensiun itu sebenarnya adalah gaji resmi pegawai yang pemberiannya ditunda. Ya, pemberiannya ditunda setelah pegawai ini pensiun. Jadi logikanya begini, pegawai ini sebenarnya gajinya 2 juta, ya, gajinya 2 juta. Tapi tiap bulan yang diberikan 1.800.000. Berarti yang 200.000 ditahan oleh pemerintah dan nanti akan dikasihkan ketika sudah pensiun. Jadi kalau bahasa lainnya, uang pensiun itu adalah uang di mana bapak ibu pegawai itu dipaksa nabung. Dipaksa nabung oleh pemerintah. Nah kalau seandainya memang betul seperti itu, ya berarti uang pensiun itu halal. Ya, karena itu haknya ibu yang sudah bekerja. Ya, sudah bekerja. Ya kalau halal ya sudah diterima, ya, sebagaimana mestinya kita menerima yang halal. Karena kita juga tidak boleh makan yang haram, tapi tidak boleh juga menganggap yang halal sebagai haram. Jadi yang halal ya harus dihalalkan, yang haram ya harus diharamkan. Ya. Jadi ibu bismillah saja, ini memang uang hak saya, hasil saya bekerja, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini menjadi rezeki yang berkah, ya, yang menjadi kebaikan bagi kita semua. Itu yang saya ketahui Ibu, sehingga ya saya menyampaikan memang uang itu adalah uang halal Ibu karena memang menjadi haknya Ibu. Okay. Dipakai, mudah-mudahan barokah. Ada yang lain? Ada lagi? Ibu. Ada lagi Ibu? Betul? Berarti sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Kiai. Baik. Tambah dari panjenengan untuk materi hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rahmat Allah inilah yang akan membawa kita hidup di kampung kehidupan yang dipenuhi dengan suasana ukhrawi. Ya, seperti apa sih suasana ukhrawi itu? Ya, suasana ukhrawi itu digambarkan oleh Allah di surat Al-Insan, ya. Ayat yang terakhir, ayat ke-31. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan siapapun yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Allah akan memasukkan siapapun yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Nah, siapa yang Allah kehendaki di sini? Yang Allah kehendaki di sini adalah orang yang mau melakukan amal salih. yakni amal yang dilakukan semata karena rahmat Allah, hanya mengharap rahmat Allah dan mengembalikan semua akibat amal kepada rahmat Allah. Otomatis orang-orang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmat-Nya. Nah, kalau kita sudah dimasukkan ke dalam rahmat Allah itu suasananya suasana duniawi atau ukhrawi? Ukhrawi. Ya. Maka inilah yang nanti menjadi penanda, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup dalam suasana ukhrawi, yang kalau kita hidup dalam suasana ukhrawi seperti ini, maka kita secara otomatis akan menjadi hamba Allah yang khusus. Bagaimana tidak dikhususkan, dan sekaligus ini menjadi ciri siapa yang sebenarnya masuk golongan orang-orang yang disebut oleh Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad sebagai mukmin yang khusus. Tidak sebagaimana umumnya orang.
Orang-orang yang sudah berada dalam suasana ukhrawi akan menjadi manusia yang khusus. Nah, kekhususannya ada 3. Yang pertama, menjadikan akhirat sebagai orientasi hidup. Jadi mungkin orang-orang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, iya, ibu, bapak menjadikan akhirat itu sebagai orientasi hidup. Orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidup itu umum atau khusus? Karena umumnya orang apa-apa itu dunia. Apa-apa itu dunia. Nah, orang yang khusus tidak. Jadi betul-betul akhirat itu sebagai orientasi hidup. Nah, kekhususan yang kedua di dalam soal menghitung. Menghitung segala sesuatu dengan hitungan akhirat, tidak dengan hitungan dunia. Ini orang khusus. Ya, memang beda dengan umumnya orang. Nah, salah satu perbedaan ini, menghitung segala sesuatu, kalau soal menghitung kan ujung-ujungnya ada untung, ada rugi. Betul? Maka kalau seandainya Bapak Ibu mengalami kerugian di dunia, akan difahami sebagai apa? Keuntungan akhirat. Jadi itu orang yang berada dalam suasana khusus, menjadi hamba Allah yang khusus, itu justru kalau dirugikan merasa diuntungkan. Kalau merasa diuntungkan jadi beban. Karena setiap kerugian dunia akan menjadi keuntungan akhirat, dan setiap keuntungan dunia akan menjadi beban akhirat. Dia bisa menghitung apapun dengan hitungan akhirat. Dan sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada hitungan yang logis untuk menghitung hidup kita kecuali dengan hitungan akhirat. Kecuali dengan hitungan akhirat. Jadi matematika paling logis itu matematika akhirat. Kalau matematika dunia itu kan matematika fata morgana. Dunia kata Allah adalah ajang tipu menipu. Maka kalau ada orang yang menghitung hidup ini dengan matematika dunia, dia sedang menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu pernah kapusan? Pernah. Berapa? Kapusan sampai 20 juta. Keuntungan atau kerugian? Kerugian, iya. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang dunia. Tapi kalau dari sudut pandang akhirat itu keuntungan. Keuntungan yang paling nyata apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu kapusan, keuntungan paling nyata adalah Bapak Ibu punya kesempatan untuk ikhlas. Betul? Dan kalau sudah kandung kapusan, mau apa lagi kalau tidak ikhlas? Ikhlas itu berharga nggak? Dibanding 20 juta kapusan, lebih berharga mana? Lebih berharga ikhlas, betul? Kalau lebih berharga ikhlas, berarti waktu Bapak Ibu kapusan 20 juta, ikhlas itu mudah atau sulit? Ini tergantung kita manusia umum atau manusia khusus. Kalau sulit itu berarti masih manusia umum. Dan manusia umum itu membingungkan loh Bapak Ibu. Membingungkan. Dan gimana tidak membingungkan? Ya, Bapak Ibu bilang ikhlas lebih berharga daripada 20 juta. Tapi kok ikhlas sulit? Itu membingungkan nggak? Sekarang kita pengen menghargai ikhlas. Ikhlas kalau mau dihargai dengan harga 100 juta, itu terlalu tinggi atau terlalu rendah? Terlalu rendah ya. Nah, kalau betul terlalu rendah, sekarang bayangkan Bapak Ibu kapusan 20 juta, terus ada orang baik yang mengganti uang kapusannya Bapak Ibu itu diganti dengan 100 juta. Diganti dengan 100 juta. Padahal Bapak Ibu kapusannya 20 juta. Ikhlas nggak diganti 100 juta? Ikhlas. Mudah atau sulit untuk ikhlas? Mudah. Kenapa mudah? Karena diganti 100 juta. Iya. Makanya Bapak Ibu mudah untuk ikhlas karena diganti 100 juta. Padahal tadi kan Bapak Ibu ngendikan ikhlas itu harganya lebih dari 100 juta.
Berarti ikhlas itu mudah atau sulit? Menyenangkan atau menyedihkan? Kan tetap sedih ya. Nah, itu kan membingungkan. Maka memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita semua segera berada dalam suasana ukhrawi, karena bahagianya kita adalah dengan akhirat, tidak bahagia dengan dunia yang tidak bernilai akhirat. Inilah tanda kalau kita sudah berada dalam posisi menjadi manusia yang khusus. Kita kuatkan dengan sama-sama sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, sesungguhnya lah kami terlahir ke alam dunia ini tidak sebagai makhluk dunia, tapi terlahir sebagai makhluk akhirat. Karena bukankah kami ya Allah sudah lebih dahulu Engkau ciptakan di zaman azali, hidup di akhirat, hidup bertetangga denganmu ya Allah. Ya Allah, berpuluh tahun sudah kami jalani hidup ini. Ya Allah, kami merasakan betapa kami telah kehilangan suasana akhirat dalam kehidupan kami. Engkau Maha tahu ya Allah, betapa kecintaan kami kepada dunia melebihi kecintaan kami kepada akhirat. Kerinduan kami kepada dunia pun semakin menjadi-jadi, mengikis kecintaan dan kerinduan kami kepada akhirat. Engkau Maha tahu ya Allah, betapa banyak di antara kami yang tidak merindukan saat-saat pulang kembali ke akhirat. Banyak di antara kami ya Allah yang justru takut dengan hari di mana kami akan pulang kembali ke akhirat. Ya Allah, bagaimana mungkin kami takut pulang ke akhirat? Padahal bukankah tidak ada yang dirindukan oleh siapapun yang merantau kecuali rindu untuk pulang? Ya Allah, kadang kami bertanya pada diri kami sendiri, mengapa kami sampai kehilangan rasa akhirat selama kami menjalani hidup di alam dunia ini? Apa yang salah pada diri kami ya Allah? Ya Allah, telah Engkau tampakkan kepada kami di majelis ini, kesalahan kami adalah karena kami sengaja melakukan perbuatan dosa. Sengaja ya Allah, dalam keadaan kami tahu sebenarnya Engkau melihat, sebenarnya Engkau menyaksikan. Ya Allah, alangkah zalimnya kami kepada diri kami sendiri ya Allah, berani berbuat dosa kepadamu dalam keadaan kami yakin Engkau melihat dosa yang kami lakukan. Ya Allah, kami takut kalau apa yang kami lakukan dianggap meremehkan-Mu ya Allah, dianggap menantang-Mu ya Allah. Sungguh atas semua kezaliman kami ini, kami ingin sampaikan ya Allah, tidak ada maksud sedikit pun kami meremehkan-Mu ya Allah, apalagi menantang-Mu. Semuanya terjadi karena kami masih zalim kepada diri kami sendiri ya Allah. Zalim kepada diri ini, menganiaya diri ini. Maka ya Allah, atas semua kezaliman kami, atas semua kehinaan kami, dan atas semua rahmat kasih sayang-Mu, kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa yang pernah kami perbuat. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni senista apapun aib-aib yang selama ini kami sembunyikan. Ampuni semuanya ya Allah, dan jadikan saat ini betul-betul saat ampunan bagi kami. Ya Allah, kami mohon setelah ini bimbing dan tuntun kami, agar sisa umur kami ini kami isi dengan amal-amal kebaikan,
Dan ya Allah, bantu kami ya Allah, untuk menjadikan semua amal baik kami lakukan semata karena rahmat-Mu, dan tidak berharap apapun dari-Mu kecuali hanya berharap rahmat-Mu. Dan ya Allah, izinkan kami mengembalikan semua akibat dari amal semata kepada rahmat-Mu ya Allah. Sungguh kalau bukan karena rahmat-Mu, kami tidak akan mungkin melakukan amal kebaikan. Dan sungguh ya Allah, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kami ini kecuali rahmat-Mu, Karena itu rahmati kami, rahmati pula orang tua kami ya Allah, khususnya orang tua kami yang saat ini sudah ada di alam kubur. Ya Allah, pancarkan cahaya rahmat-Mu untuk orang tua kami yang ada di alam kubur. Jadikan kubur orang tua kami taman dari taman-taman surga-Mu. Rahmati pula ya Allah saudara-saudara kami yang sudah pulang kembali ke haribaan-Mu. Rahmati keluarga kami, rahmati sahabat-sahabat kami, rahmati guru-guru kami. Lebih-lebih ya Allah, rahmati semua anak keturunan kami. Rahmati mereka ya Allah. Karuniakanlah untuk mereka rahmat yang membuat mereka lebih mencintai akhirat daripada dunia, yang membuat mereka ya Allah menjadi hamba yang mencintai dan merindukan akhirat melebihi kecintaan dan kerinduan mereka kepada dunia. Ya Allah, dengan segala rahmat-Mu kami mohon utuhkan kebersamaan kami hidup di dunia-Mu saat ini mulia. Utuhkan kembali kebersamaan kami ya Allah di akhirat nanti mulia. Dengan Kau jadikan majelis sahabat cinta, majelis ruang berkembang ini tidak hanya menjadi tempat bertemunya kami di dunia. Izinkan suatu hari nanti ya Allah, majelis ini akan menjadi tempat bertemu, bahkan berkumpulnya kami semua di akhirat-Mu ya Allah. Kumpul kembali di surga-Mu ya Allah. Kumpul bersama orang tua kami, keluarga kami, dan juga anak-anak kami semuanya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Kiai Syamsul Abdurrauf atas ilmu yang disampaikan, agar kita selalu mengharapkan rahmat dari Allah SWT dan kita bisa hidup dalam suasana ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mahasiswa tercinta yang dirahmati Allah, insyaallah kajian ini akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang di pekan depan insyaallah. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali ke dalam